Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Jaya Pramisti dari Prodi S1 Akuntansi kelas A semester 4 dengan NIM 12270321000. Adapun di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan. Baiklah, mari kita memasuki sesi yang pertama, yaitu dengan materi konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.8 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Mari kita perhatikan tabel 4.8. Atas informasi dari tabel tersebut, PT Nusantara akan mencatat dua jurnal. Yang pertama ialah jurnal pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas didebit sebesar 250 juta. Selanjutnya bagian laba atas PT Andalas diletakkan pada bagian kredit sebesar 250 juta. Jurnal yang kedua yaitu penerimaan dividen dari PT Andalas. Kas kita letakkan di debit sebesar 100 juta. Selanjutnya investasi pada PT Andalas kita letakkan pada bagian kredit sebesar 100 juta. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui dua jurnal. Yang pertama, amortisasi dan penurunan nilai. Berikut ini tabel 4.9 menunjukkan perhitungan kepemilikan PT Andalas. Dari tabel di atas didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun yakni saham biasa, saldo laba, dan bagian laba atas PT Andalas. Serta bagian kredit terdapat akun dividen yang diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Sama seperti periode sebelumnya, amortisasi diferensial di 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Adapun jurnal eliminasi sesuai dengan schedule perhitungan di atas ialah: pertama, untuk mengamortisasi diferensial, pada bagian debit kita letakkan akun rugi penurunan nilai goodwill, dan pada bagian kredit kita letakkan beban penyusutan dan bagian laba atas PT Andalas. Yang kedua, untuk mengalokasikan diferensial, pada bagian debit kita letakkan tanah, akumulasi penyusutan, dan goodwill. Serta pada bagian kredit kita letakkan akun bangunan dan peralatan, serta investasi pada PT Andalas. Setelah kita selesai membuat jurnal eliminasi, kita akan memasukkan akun yang telah kita eliminasi pada kertas kerja konsolidasian sesuai dengan tabel 4.10 yang tertera di layar. Baiklah, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dengan ilustrasi, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas. Pada 1 Januari 2020 mencatat pembelian saham PT Andalas. Adapun jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas di debit dan kas di kredit sebesar 1.125 juta.
Berikut ini tabel 4.11 menunjukkan perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan PT Nusantara. Dari tabel di atas didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit, saham biasa, dan saldo laba. Sedangkan pada bagian kredit terdapat akun investasi pada PT Andalas serta kepentingan non-pengendali. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Ini menunjukkan pengalokasian diferensial. Dari tabel di atas didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada bagian debit yaitu persediaan, tanah, dan goodwill. Sedangkan pada kredit yaitu bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, serta kepentingan non-pengendali. Pada gambar 4.6 terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak atas kepemilikan sebagian. Selanjutnya, konsolidasi pada periode akuisisi. Sebagai ilustrasi, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020 mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 50 juta dikalikan 75% dengan jurnal kas di debit dan investasi pada PT Andalas di kredit senilai 37.500.000. Dari ilustrasi tersebut didapatkanlah neraca saldo yang tertera pada tabel 4.12. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang didapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Berdasarkan metode ekuitas didapatkan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020 mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas di debit dan bagian laba atas PT Andalas di kredit senilai 150 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut, yakni penyesuaian diferensial terkait persediaan serta terkait bangunan dan peralatan. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagiannya ini 75% diakui oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Dari tabel tersebut didapatkanlah jurnal eliminasi, yaitu pada bagian debit, saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan non-pengendali. Sedangkan pada bagian kredit yaitu dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, serta kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, tabel berikut mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial. Dari tabel tersebut didapatkanlah jurnal eliminasi, yakni pada bagian debit yaitu beban pokok penjualan, sedangkan pada bagian kredit yakni beban penyusutan, bagian laba atas PT Andalas, serta bagian laba kepentingan non-pengendali. Persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual seluruhnya di 2020, sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasikan seluruhnya. Kemudian diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta. Dan didapatlah jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada bagian debit yaitu tanah, akumulasi penyusutan, dan goodwill. Sedangkan pada bagian kredit yaitu bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, serta kepentingan non-pengendali.
Selanjutnya pada tabel 4.14 dipaparkan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14, dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250.000. Selanjutnya pada gambar 4.7 didapatkanlah laporan posisi keuangan dari konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada tabel 4.14.